semua. Ya, ya. Selamat datang tentunya di Business 3i Network yang baru. Bapak Ibu semua, ya. Hari ini saya membahas mindset kita di bisnis ini. Mengapa kita harus jalankan networking dan memilih 3i Network tentunya, bukan bisnis networking yang lain. Ingat, bukan bisnis networking yang lain. Kenapa harus 3i Network? Malam hari ini saya ingin berbagi pengalaman saya juga, Bapak Ibu semua. Ya, kenapa saya memilih 3i Network? Ya, begitu banyak networking atau bisnis networking yang lain di luar sana, berbagai macam caranya. Tetapi saya tetap memilih 3i Network. Mengapa? Ya, ya. Saya memulai tentunya sebelum saya jalankan 3i Network tadi, saya sudah disinggung. Saya hanya sebagai karyawan. Ya, di bisnis ini saya sebagai karyawan. Sebelum saya menjalankan networking, saya hanya sebagai karyawan. Saya waktu itu sebagai accounting. Ya, saya merantau di Jakarta ini tahun 1993. Ya, tahun 93 saya merantau di Jakarta sebagai karyawan, sebagai accounting. Terus di tahun 96 saya coba join sebuah networking. Ya, pada waktu itu networkingnya networking produk, Bapak Ibu semua. Produk itu berbagai macam. Ada vitamin C, mungkin ada kopi, ada ya macam-macam lah, makanan-makanan kesehatan lah, ya. Berbagai macam produk, ada juga produk mungkin kosmetik, ada juga sabun apalah segala macam, Bapak Ibu semua. Jadi ada fisik produknya maksud saya. Saya pada waktu memulai bisnis ini, ya. Dengan kenapa saya harus menjalankan networking? Ya karena salah satu supaya kehidupan saya pun ingin berubah, Bapak Ibu semua. Yang mungkin saya liatin orang di Jakarta naik kendaraan mobil, ya gimana saya bisa punya mobil tentunya, ya bagaimana punya mobil mewah, bagaimana punya rumah, ya tidak lain adalah bagaimana kita merubah nasib kita, tujuan dan harapan saya pada waktu itu. Ya, makanya saya berjuang, tidak ada pilihan. Ya, bisnis networking yang saya pilih pada waktu itu, ya, karena tidak ada asuransi, networking asuransi kalau ada mungkin pada waktu itu saya udah pilih, tapi karena tidak ada ya udah networking produk yang saya pilih, Bapak Ibu semua. Ya, kemudian saya jalankan terus bisnis tersebut mulai tahun 96 dan berakhir di tahun 98. Karena kenapa di Jakarta, di Indonesia di tahun 98 kerusuhan. Jadi semua mungkin ya donen-donen apa semua bisnis semuanya berantakan, Bapak Ibu semua. Ya, akhirnya bisnis pun bubar lah kurang lebih pada waktu itu, Bapak Ibu semua. Saya tidak lanjutkan lagi, keadaan mencekam lain sebagainya. Ya, habis kurang lebih pada waktu itu, ya. Terus ya, setelah kerusuhan, Bapak Ibu semua, banyak bisnis binary, Bapak Ibu semua. Jadi bukan hari ini yang namanya binary itu setelah kerusuhan 98 itu banyak sekali bisnis money game ya yang seperti hari ini banyak orang bulan-bulan yang lalu kena tipu lain sebagainya, itu munculnya di tahun setelah kerusuhan. Itu banyak sekali, Bapak Ibu semua, main bisnis dua grup lain sebagainya. Ada lagi yang saya tahu tapi saya nggak ikut pada waktu itu, saya hanya bisnisnya aneh sekali, Bapak Ibu semua. Anehnya gini loh. Jadi orang itu ada satu bisnis money game. Jadi kita itu dilarang untuk presentasi di kantornya, Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu presentasi di kantornya itu ID-nya katanya diblok. Jadi nggak boleh ngomong bisnisnya di kantornya. Tapi yang terjadi, Bapak Ibu semua, itu banyak sekali orang yang ikut-ikutan. Itu namanya bisnis money game. Tidak 6 bulan bisnis itu tutup. Akhirnya banyak sekali orang kena tipu. Jadi ada yang naruhin uang 50 juta, ada yang naruhin 100 juta, tapi di kantornya nggak boleh jelasin. Di lingkungan kantor itu nggak boleh dijelaskan. Ya, itu bisnis money game yang terbesar yang nipu pertama kalinya setelah kerusuhan, Bapak Ibu semua. Itu tipu-tipuannya hebat sekali. Jadi bisnis itu kadang-kadang aneh. Nggak tidak perlu dijelaskan di kantor pun bisa booming juga gitu loh. Ya, hebat kan? Nah, itu bisnis
yang saya ketahui bisnis tipu-tipuan yang paling hebat di apa namanya di dunia ini Bapak Ibu semua. Jadi bisa nipu orang tanpa penjelasan, tanpa presentasi di kantornya, dilarang. Jadi presentasinya di mana ya di luar gitu loh. Ya. Nah, itu pernah saya ketahui tapi saya nggak pernah ikut. Saya ikut bisnis money game itu pernah tapi buat diri sendiri. Tapi saya nggak pernah mengajak orang. Saya udah tahu nih money game, mungkin saya investasi 10 berapa juta, ya sudah saya biarkan ya. Tapi kalau ngajak orang ya risikonya tinggi sekali Bapak Ibu semua. Ya. Dan ini salah satu hasil juga di tahun 96 tadi ya saya pernah mendapatkan ya berubah hidup lah sedikit ya dari kendaraan roda 2 jadi roda 4 Bapak Ibu semua ya karena networking akhirnya saya jatuh cinta dan terus saya kembangkan bisnis ini dan saya memulai lagi di tahun 2000 Bapak Ibu semua. Saya fight lagi di tahun setelah 98 ya saya hanya bisnis konvensional apa yang dapat saya lakukan di tahun 2000 saya mulai lagi ya sampai di tahun 2005 bisnis ini dan bisnis ini ya tidak bisa berkembang lagi ya akhirnya ya produknya banyak sekali diantaranya produk madu dan hari ini bisnis ini sudah tidak ada lagi dari itulah sebuah impian itulah sebuah harapan dan akhirnya kehidupan saya mulai berubah pada waktu itu ya saya bisa mendapatkan rumah dapat mobil lain sebagainya banyak sekali produk-produknya Bapak Ibu semua ya dan saya mencari belum ketemu juga bisnis asuransi networking ya akhirnya tahun 2009 ya sampai di tahun 2013 ini bisnis saya networking produk yang terakhir ini banyak sekali juga produk-produknya tidak kalah dan sampai dengan pupuk tanaman Bapak Ibu semua ya jadi yang namanya produk networking itu adalah apapun ya misalnya sakit kita bilang oh ini bisa sembuh gitu loh ya kan apapun kita bisa menjawab gitu loh kemauan di lapangan ya bahkan kita terakhir itu jual produk pupuk itu kalau kita tanaman ya tanaman apapun bisa subur gitu loh bahkan kita terakhir bilang ya tiang listrik juga bisa keluarin bunga gitu loh bisa ngeluarin buah gitu kalau kita pupuk gitu kurang lebih seperti itu Bapak Ibu semua ya jadi kadang-kadang ya itulah di lapangan jadi ada juga yang temen ada jalankan produk ya ada juga yang kena sampai dituntut karena klaim kita terlalu tinggi juga kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu semua ya nah inilah saya jalankan networking produk dan di tahun 2013 akhirnya saya berakhir dengan produk ini dan saya jalankan yang namanya hari ini yaitu 2014 singkatnya saya jalankan 3i Network Bapak Ibu semua. Ya, mudah-mudahan saya yakin dan percaya 2014 ya saya ketemu dengan perusahaan networking yaitu networking asuransi yaitu 3i Network Bapak Ibu semua. Saya memang yang mengawali bisnis ini 2014, saya yakin dan percaya ya bisnis ini tetap berkembang Bapak Ibu. Banyak yang sudah saya dapatkan di bisnis ini ya banyak sekali Bapak Ibu yang saya bisa dapatkan ya. Saya nggak usah sebutkan satu persatu yang jelas ini luar biasa hasilnya Bapak Ibu semua ya. Ya, kenapa harus 3i Network bukan networking produk? Ya, ini. Yang pertama, ya Bapak Ibu semua, kita tidak perlu mendemokan atau menjual produk sebenarnya. Ini jawabannya Bapak Ibu semua. Ya, kita tidak perlu mendemokan atau menjual produk. Jadi ada produk biasanya kan networking harus kita beli, kemudian kita harus jual produk tersebut, ya. Ya uniknya produk networking semua sakit yang saya bilang tadi itu bisa sembuh. Ya dari ujung kaki sampai ujung rambut tuh kadang-kadang semuanya kita bilang bisa sembuh tapi kalau kitanya yang sakit akhirnya bingung juga Bapak Ibu semua ya yang kedua tidak perlu membeli produk atau mengeluarkan biaya kadang-kadang setiap bulan kita harus mengeluarkan biaya kan harus membeli produk berarti harus mengeluarkan biaya setiap bulan kadang-kadang produknya itu berfungsi atau tidak ya kita harus beli karena kita punya yang namanya sebuah kewajiban ya kalau di kita berbeda betul nggak? Kewajiban yang kita keluarkan setiap bulan akhirnya jadi sebuah investasi Bapak Ibu semua. Jadi ini kalau networking produk kita harus membeli produk, mengeluarkan biaya setiap bulan dan ya sudah selesai duit kita habis gitu loh. Produknya dikonsumsi atau tidak dikonsumsi, dijual atau tidak dijual, ya sudah
uangnya pasti kita keluarkan, ya. Kedua, berikutnya 3, produk tidak perlu dikirim atau diantar kepada pembeli, betul nggak? Kita hari ini tidak usah repot-repot, ya. Produknya buat kita sendiri, ya. Nah, tapi kalau networking produk ya harus demikian, harus ada pembelinya. Kalau tidak ya kita harus beli sendiri, kita harus konsumsi sendiri. Ya ini, yang berikutnya tidak perlu coba minum. Tidak perlu kita coba harus minum produknya, produk yang ada harus kita pakai, kita nggak perlu. Karena ada produk yang mungkin kadang-kadang memiliki efek samping, betul nggak? Ya. Karena rata-rata juga Bapak Ibu semua yang perlu kita ketahui hari ini, kadang-kadang produk networking rata-rata itu minimal 8 bahkan sampai 10 kali lipat daripada harga pokok produknya. Ini mungkin sering saya share-kan saya diskusikan. Jadi hati-hati kalau beli produk networking terlalu murah, hati-hati. Jadi kalau misalnya harga networking itu harganya taruh aja hari ini 200.000 deh. 200.000 berarti dia punya cost itu harganya Rp20.000. Kalau harus dikonsumsi 1 bulan ya harus hati-hati. 20.000 dibagi 1 bulan, jadi mungkin satu tablet atau sekali konsumsi itu berapa gitu loh Bapak Ibu semua. Jadi minimal itu 10 kali lipat. Dulu kita pernah waktu itu networking boomingnya apa? Seperti produk magnet gelang gitu. Ya, hari ini kenyataannya gelang tersebut banyak di pasaran. Kalau Bapak Ibu cari di misalnya iseng di Tokped di mana, itu harganya berapa? Hari ini rata-rata 20.000, 30.000, 50.000 lah. Rata-rata harga produk. Dulu itu dijual sampai harga saya tahu bahwa harga HPP produk tersebut sekitar kurang lebih ya memang 40-50.000. Kita tuh bisa jual pada waktu itu harganya minimal tuh 700 sampai 800.000 Bapak Ibu semua. Bahkan ada produk binary itu jual sampai 1,8 juta sampai 2 juta rupiah. Harga produknya berapa? Ya di bawah 100.000 sebetulnya Bapak Ibu semua. Itu contoh yang begitu nyatanya hari ini yang bisa kita cek harganya Bapak Ibu semua, ya. Di samping produk. Kalau tidak demikian ya nggak bisa. Nah, ini produk networking. Tapi beda dengan kita kan. Kita hari ini produk kita harganya juga tetap nggak naik-naik. Sudah sejak tahun 2014 tetap kita 350.000, 700.000 harganya, produknya nggak naik-naik gitu loh, ya. Nah, ini bedanya kita Bapak Ibu semua, ya. Terus berikutnya tidak ada cutting price. Nah, ini yang terjadi juga. Tidak ada cutting price, itu penjualan produk lebih murah daripada pihak perusahaan. Misalnya harga jual produk di perusahaan harganya 100.000. Ya banyak sekali cutting price di luar sana, mungkin harganya bisa 60.000, 70.000 di bawah 100.000. Itu terjadi di mana-mana Bapak Ibu semua. Yang jadi masalah kalau kita jual networking produk, orang yang belakangan join itu sulit sekali untuk Untuk jalankan. Karena kenapa? Di luar sana udah banting harga. Ini kelemahan daripada networking produk sebetulnya Bapak Ibu semua. Tapi kalau di bisnis asuransi di kita 3 Network nggak ada hari ini orang yang banting harga kan. Misalnya contoh premi 700.000, ada nggak? Suruh bayar tiap bulannya 500.000, ada nggak? Nah, saya mau ikut kalau ada, ya kan? Atau misalnya preminya 3,5, udah bayar 2,5 aja setiap bulan, tidak ada kan? Tapi di networking di produk ini terjadi Bapak Ibu semua. Jadi jual di bawah harga itu banyak sekali. Nah, kemudian kita tidak perlu stok produk. Buat apa stok produk? Paling-paling kita stok di handphone, stok statement bonus lain sebagainya, betul nggak? Nggak perlu stok produk, ya. Stoknya paling-paling kalau offline kita sediakan fotokopi saja Bapak Ibu semua. Jadi sebenarnya ringan sekali pekerjaan kita Bapak Ibu semua, ya. Begitu banyak nih yang harus kita lihat yang harus kita lakukan. Tidak perlu jadi korban iklan yang bertahun-tahun. Ini Bapak Ibu semua. Saya pernah alami ini yang terakhir kali, makanya saya keluar daripada bisnis tersebut. Ini korban iklan bertahun-tahun. Kami menjual pupuk,
ada produknya pupuk, kemudian setelah laku di pasaran, isinya sama, kemasannya berbeda. Jadi dijual dengan merek lain, jadi isi yang dulu mereknya A, sekarang dijual mereknya B, tapi isinya sama dengan A tersebut. Jadi dijual lebih murah lagi oleh perusahaan. Jadi ini sebenarnya kelemahan kita di bisnis konvensional. Kadang-kadang produknya sudah jalan, dibuat bisnisnya secara konvensional. Jadi tidak dijual secara networking lagi. Nah, ini banyak orang yang tidak paham, akhirnya hari ini kita jual produk networking, kita iklannya gencar sekali, betul nggak? Kita kasih tahu temen ini lain sebagainya, orang-orang, sehingga orang yakin konsumsi produknya, kemudian beberapa 1 tahun, 2 tahun kemudian, ya perusahaannya berubah, akhirnya dijual secara konvensional. Ini terjadi Bapak Ibu semua, ya, secara konvensional, ya akhirnya kita tidak bisa jalan juga, ujung-ujungnya yang namanya networking produk, ya. Ini banyak terjadi. Ya, tapi kalau produk kita itu dulu sebenarnya sudah konvensional Bapak Ibu semua, ya. Produk konvensional kita jual pun harga konvensional dengan harga yang sama juga. Ya. Jadi tidak ada terjadi banding harga, harga tetap sama dan stabil Bapak Ibu semua. Ya. Ini apa namanya? Bedanya di kita Bapak Ibu semua, ya. Berikutnya. Ya. Ya. Begitu banyaknya pekerjaan tadi yang saya jelaskan di atas, sebenarnya kita hanya di Trade Network itu cukup memindahkan uang kita sementara, Bapak Ibu semua. Kenapa saya bilang memindahkan uang kita sementara? Karena uang itu bisa kita tarik kembali kan? Kita sudah setiap bulan 700.000, 350.000, kemudian uang itu setelah berjalan, memang kita ada target. Nah, sekarang ini kita ada mungkin seperti produk Istiqmal, Bapak Ibu semua. Memang target kita itu minimal break even, Bapak Ibu semua. Ya, kita usahakan minimal break even di tahun ke-7, Bapak Ibu semua. Jadi, dan kita juga ada luncurkan beberapa bulan kemudian, ya kita juga ada ingin meluncurkan produk yang lebih apa namanya itu, yang sudah pasti di tahun ke-7 itu balik modal 100%. Jadi minimal uang kita kembali lagi Bapak Ibu semua, ya. Jadi tidak ada uang yang kita keluarkan. Kita bisa menjalankan bisnis, kita pindahkan sementara, setelah itu kita bisa tarik gitu loh. Jadi modalnya itu kembali lagi Bapak Ibu semua. Jadi nggak usah mikirin produk yang begitu rumitnya, mau dijual berapa, lain sebagainya, kita nggak perlu pikirkan. Kita hanya memikirkan, kita fokuskan satu, ya kita pindahkan uang kita fokuskan bisnisnya untuk menjalankan bisnis ini Bapak Ibu semua. Kita hanya kembangkan bisnis ini. Kita hanya jalankan networking-nya Bapak Ibu semua. Ini sebenarnya satu kelebihannya. Jadi begitu banyak pekerjaan kita ganti dengan satu, hanya memindahkan uang kita sementara saja Bapak Ibu semua. Kemudian uangnya bisa ditarik kembali Bapak Ibu semua. Ya, ini yang namanya sebuah bisnis networking. Jadi tidak ada kerugian di antara kita Bapak Ibu semua. Produknya mau dijual nggak dijual kan sama aja, ya kan? Jadi uangnya bisa kembali Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu gagal ya sudah kembali, ya. Itu yang namanya modalnya bisa kembali. Ada contoh saya, ya kemarin waktu saya mau mulai bisnis ini, saya ambil produk ini, kita unit link kita, ya. Dan hari ini saya bayar 700.000. 700.000 kalau di total selama 5 tahun itu harganya total uangnya kan 42 juta. Dan hari ini kalau saya mau tarik, kurang lebih dana ke saya bisa 47 juta rupiah. 40-an juta rupiah. Nah, kalau dulu saya mengeluarkan 700.000, ya sudah hangus. Mau gagal, mau sukses, mau dapetin apa, mobil, nggak dapat mobil, mau gagal apapun, ya uang kita habis gitu loh. Uang 700.000 setiap bulan yang kita keluarkan. Tapi ini bisa kita tarik kembali. Ini yang baru join. Jadi uang kita itu tidak hangus Bapak Ibu semua, ya. Jadi kalau ada apa-apa kita masih mendapat pertanggungan, ya, apa namanya, ada UP-nya, ya. Nah, itu kelebihan daripada produk 3i Network Bapak Ibu semua. Ya, ini premi jadi investasi. Nah, ini kita sering bilang premi jadi investasi, ya seperti ini Bapak Ibu semua, ya. Ya, beberapa hal. Nah, ini yang mungkin saya sharingkan tadi tentang produk, bahwa tentang sekilas produk, bahwa kita aman.
kita aman sekali gitu loh. Mau gagal, mau sukses itu aman. Nah, ini ada beberapa hal yang membuat atau hambatan tentunya yang membuat mental kita ya tidak kuat di 3i Network. Ini ada beberapa hambatan ya. Hambatan yang pertama itu tidak lain Bapak Ibu semua ya. Adanya mungkin penolakan orang-orang dekat dengan kita ya, orang-orang yang mungkin bilang ya bisnis ini nggak bisa dijalankan lah, networking susah lah, apalagi sekarang jalankan networking lah, apalagi sekarang jalankan 3i Network lah, saya kemarin udah jalankan 3i Network, begitu banyak penolakan itu terjadi ya di bisnis ini, banyak penolakan ya. Yang harus Bapak Ibu kuatkan adalah hari ini sudah dipastikan ada penolakan ya. Kalau saya boleh sharing kepada Bapak Ibu yang baru ya, bagaimana caranya untuk mengatasi penolakan ini? Cara mengatasi penolakan ini, yang pertama supaya kita kuat menghadapi penolakan ini. Saya bilang kalau kita adalah orang yang baru, kita cari 10 orang yang betul-betul yang bisa menolak bisnis ini awal mulanya. Itu yang saya cari, saya presentasikan, saya jelaskan, saya cari khusus orang yang mau menolak saya. Karena kenapa? Tujuannya apa? Buat latihan mental. Ya, cari si A. Ya, kayaknya dia ini si A ini nolak saya. Ya udah saya presentasi. Ya, ketika saya presentasi dia nolak, ya sudah memang target saya adalah dia nolak saya kan. Ya, yang kedua, saya cari lagi, dia nolak ketiga. Yang ketiga cari ya sampai 10 orang yang nolak kita Bapak Ibu semua, berarti mental kita kan sudah kuat. Betul nggak? Ya memang target kita cari orang yang menolak. Ya kalau dia nggak mau join ya memang target kita adalah orang yang menolak kita. Kalau sampai 10 orang kan udah kuat nih mental. Memang target kita cari orang yang nolak dulu, betul nggak? Ya kalau yang kita cari yang nolak tiba-tiba dia mau join kan bersyukur. Ya kalau nggak mau join ya anggap aja sebuah latihan Bapak Ibu semua. Ya cari. Ya ini yang perlu mungkin kita harus kuatkan mental. Ya pada waktu saya memulai 3i, siapa aja saya jelaskan pada awal mulanya. Pokoknya asal ketemu saya keluarkan kertas, saya jelaskan. Kemudian saya tinggalkan, biarkan aja. Dia kalau telepon balik atau kontak balik, ya udah syukur saya. Kalau enggak, ya sudah saya lewatkan. Ya, saya karena kenapa? Saya anggap aja orang-orang yang awal itu saya latihan. Makanya ada kemarin beberapa ini kontak saya kan. Dulu dia bilang, Pak Wancem pernah ajak saya ya. Iya, saya bilang, kenapa? Iya, saya waktu itu apalah alasan nggak join itu ini. Ya udah, memang saya pada waktu itu saya bilang ya semua orang saya presentasikan, yang nolak ya saya biarkan aja gitu loh. Ya itu berarti kan kita udah siap mental buat orang nolak kita. Ya. Nah, jadi di bisnis ini sudah dipastikan banyak orang yang tidak setuju yang menolak kita Bapak Ibu semua. Ya, ini yang perlu kita ketahui. Ya, resiko daripada bisnis 3i adalah yaitu ditolak orang. Kita harus tahu setiap pekerjaan di dunia ini apa risikonya Bapak Ibu semua, ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu memilih jadi petinju, ya sudah pasti Bapak Ibu akan kena tinju, betul nggak? Risikonya petinju ya kena tinju, betul nggak? Ya. Kalau Bapak Ibu nggak mau jadi kena tinju ya Bapak Ibu jangan bisnis jangan jadi petinju gitu loh. Ini risikonya, ya. Nah, kemudian, ya. Nah, kalau Bapak Ibu bola, oh saya hobi main bola. Ya, pemain bola ya udah pasti kena bola, betul nggak? Ya, ini sebuah resikonya. Ya, bisnis 3i ya ditolak orang, jadi jangan khawatir, jangan takut gitu loh. Ya, mereka makanya orang-orang yang hebat bermain bola tentunya pasti semua orang kena bola gitu loh. Sama, kita hari ini jadi crown, semua orang bisa sukses di networking karena ditolak orang Bapak Ibu semua. Jadi jangan pernah takut. Kalau Bapak Ibu itu, oh ini nolak, itu nolak, ya udahlah itulah bisnis kita terima aja, santai aja, betul nggak? Jadi nggak perlu bingung gitu loh. Ya kadang-kadang kita bingung ketika ditolak orang, kita tanya upline kita, saya ditolak orang loh, ini saya udah presentasi ini ditolak. Emang upline Bapak Ibu nggak ditolak juga? Upline Bapak Ibu juga ditolak juga gitu loh. Cuman dia kan nggak cerita kepada Bapak Ibu kan? Iya, ya. Semua orang pasti ditolak orang. Jadi sabar, ikuti prosesnya. Ya Bapak Ibu akan jadi semakin banyak nolak, ya semakin mental semakin kuat. Bapak Ibu semakin lebih profesional untuk latihan, untuk untuk presentasi maksud saya gitu loh. Karena udah berkali-kali, berulang kali ngomongnya juga udah lancar gitu loh. Karena saking banyaknya yang nolak kita, ya.
Yang penting konsisten kalau menurut saya di bisnis ini, ya. Ya. Tadi ditolak, kemudian mungkin saja ada keluarga pasangan kurang mendukung di bisnis ini Bapak Ibu semua, ya. Saya lihat ya ada pasangannya mungkin istrinya yang jalan, suaminya nggak mendukung, atau sebaliknya, ya kan, suaminya istrinya yang nggak mendukung, suaminya mau jalankan bisnis ini mati-matian. Itu terjadi Bapak Ibu semua, ya. Mau nggak mau ya kita buktikan, ya kita nggak usah di rumah mungkin cekcok lain sebagainya dengan pasangan, ya kita hanya jelaskan ya memang ini prosesnya, ya kalau seandainya bulan pertama penghasilannya kurang, bulan kedua kurang, itu kan sebuah proses, betul nggak Bapak Ibu semua, dijelaskan ya kepada pasangannya. Mungkin yang kedua masalah waktu, ya mungkin di antara Bapak Ibu ya ini hambatan juga waktunya. Di bisnis ini sebenarnya Bapak Ibu gunakan waktu 1 hari 1 sampai 2 jam atau 3 jam sebenarnya per hari sebenarnya cukup juga. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak kalau seandainya kita gunakan di bisnis ini, Bapak Ibu kan misalnya saya taruh aja seperti saya dulu, saya pernah kerja jadi karyawan, jam 8 saya masuk, ya kan? Jam 8 masuk, kemudian jam 4, jam 5 kan pulang. Berarti saya punya waktu malam. Malam saya anggap aja lah jam 7 saya start, betul nggak? Jam 7, jam 8, jam 9, 2 jam deh, sampai jam 10 lah, ya kan? Nah, saya start kurang lebih 2 jam. Kalau 2 jam kita gunakan waktu, berarti 1 bulan 2 jam, 2 jam 60, apa namanya itu 60 jam, betul nggak Bapak Ibu semua? Atau 1 tahun deh, 1 tahun kita anggap aja 1 tahun 360 hari dah. 360 hari dikali 2 jam. Berarti ada 720 jam. Ya, betul nggak? Nah, 720 jam. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak kalau 720 jam, kalau jam kerja itu 8 jam, dibagi dengan 8 jam, 720 dibagi 8. Berarti kurang lebih 90, betul nggak? 90 hari. Jadi kalau kita 2 jam bisa mengatur waktu, berarti dalam 1 tahun itu kita bisa jalankan bisnis ini sebenarnya 3 bulan seperti orang kerja, Bapak Ibu semua. Ini sebenarnya kekuatan waktu kalau Bapak Ibu gunakan terus-menerus continue Bapak Ibu semua, ya. Ini cara mengatur waktu Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu hari ini begitu sibuknya dengan waktu nggak bisa diganggu, Bapak Ibu masih bisa luangkan waktu 2 jam per hari. Ya, ini ada manfaatnya Bapak Ibu semua, ya, waktu, konsentrasi. Kedua, ya, kadang-kadang ini hambatannya, bisnisnya belum berjalan, kadang-kadang upline-nya sudah tidak ada Bapak Ibu semua. Upline-nya sudah kabur. Hari ini upline Bapak Ibu mengajak Bapak Ibu bisnis 3i Network. Seminggu, sebulan kemudian upline-nya sudah dicari, kok upline saya udah jalankan bisnis yang lain ya? Ya, itu terjadi Bapak Ibu semua ya. Jadi jangan heran juga bagi Bapak Ibu hari ini adalah orang yang baru, ya. Ya, upline Bapak Ibu kalau seandainya tidak ada, Bapak Ibu jangan putus asa, tenang ya. 3i Network bisa memberikan solusi kepada Bapak Ibu, memberikan edukasi. Ada 3i Live Channel kita yang bisa memberikan edukasi kepada Bapak Ibu, bisa berbagi kepada Bapak Ibu, ya kan? Atau Bapak Ibu cari leader-leadernya lagi, ada acara-acara Bapak Ibu ikutin. Karena bisnis ini tidaklah sulit Bapak Ibu. Yang tadi, begitu banyak tadi pekerjaan yang saya jelaskan, kan hanya ganti apa namanya itu, memindahkan uang kita sementara, betul nggak? Gitu banyak pekerjaan. Jadi kerjanya di bisnis ini sebenarnya nggak banyak. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau seandainya nggak ada bimbingan daripada upline. Ya Bapak Ibu ya bisa ikutin acara-acara seperti ini kan menambah motivasi, menambah kekuatan mental Bapak Ibu. Nggak perlu upline, ya kan? Bapak Ibu bisa belajar, ya belajar pelan-pelan akhirnya bisa juga, ya kan? Gimana presentasi? Kalau presentasi gampang. Presentasi kalau saya awal-awalnya ya mumpung saya ingat jelaskan bonus elit aja. Yang mungkin hari ini yang sudah tahu bonus elit kan hari ini ngajak 3 orang elit, ya. Satu bagian kurang lebih hari ini berapa? Kurang lebih 300-an ribu lah. Satu bagian. 2 bagian 600-an. Kalau 3 bagian triple elit kurang lebih bonusnya 1 jutaan kan? Elitnya doang kan? Elitnya 1 jutaan. Ditambah sponsornya. Ya hari ini kalau triple elit berarti bonusnya kurang lebih ya 1,5.
ya 1,5 juta totalnya, betul nggak kurang lebih. Jadi ya presentasi itu aja Bapak Ibu semua, udah cukup gitu loh. Jadi ngajak 3 orang, kalau mau ini balik modal dulu, betul nggak? Ya kalau 6 orang berapa? Yang gampang-gampang aja presentasi. Jadi Bapak Ibu bisa bisa belajar, itu gampang Bapak Ibu semua. Dengerin videonya ada ya siaran ulang. Nah ini Bapak Ibu semua. Kalau seandainya Bapak Ibu upline Bapak Ibu tidak ada, itu biasa ya. Terima kasih aja pada upline-nya sudah memberikan bisnis yang hebat. Kadang-kadang upline-nya hanya memperkenalkan, kemudian upline-nya tidak ada. Itu hal biasa di bisnis ini Bapak Ibu semua, ya. Ya. Nah, ini juga nih hambatan yang terbesar mungkin hari ini yang Bapak Ibu harus hadapi. Mantan leader, orang yang sudah menjalankan bisnis ini, ya kan? Pernah jalankan bisnis ini. Jadi Bapak Ibu akan ketemu di lapangan. Mungkin leader 3 Network atau pernah jalankan bisnis ini dengan posisi-posisi tertentu mungkin. Dia bilang apa? Ya sudah, saya posisi saya udah posisi tinggi pun keluar daripada bisnis ini. Ya, itu mungkin Bapak Ibu akan hadapi. Karena kenapa? Mungkin hari ini dia nggak kuat mental karena kemarin COVID, bisnisnya hancur. Ya, akhirnya dia meninggalkan 3 Network, dia pilihlah bisnis. Ya, banyak kemarin ya. Saya fair aja, saya jujur aja jelaskan kepada Bapak Ibu, banyak kemarin leader, sebagian daripada leader 3 Network keluar. Di antaranya mungkin jalankan bisnis binary atau bisnis money game. Ya, akhirnya ujung-ujungnya banyak sekali yang kena tipu. Kena tipu daripada main forex atau sejenisnya lah ya Bapak Ibu semua, taruhin uang sekian bisa untung sekian ya kan, ya akhirnya banyak sekali yang kena tipu ya. Bisnis-bisnis robot ya, kemarin semuanya main robot gitu, ikut-ikutan, akhirnya dia malu atau apa, kembali lagi ke 3 Network, akhirnya kena tipu banyak sekali Bapak Ibu semua. Jadi mungkin orang-orang tersebut Bapak Ibu akan ketemu di lapangan. Saya pastikan Bapak Ibu akan ketemu. Ya, kalau Bapak Ibu ketemu ya biasa aja lah, ya kan? Mungkin ya Bapak Ibu ya apapun yang dikatakan dia pasti menegatifkan 3i Network, betul nggak? Ya ngapain kamu jalankan 3i, saya udah sukses, bonus saya mungkin ada di handphone dia, ya kan? Kamu bonusnya berapa gitu kan? Nah kamu gitu kecil bonusnya, saya yang begini besar aja keluar daripada 3i Network. Itu akan terjadi Bapak Ibu semua. Nah inilah Bapak Ibu harus kuatkan mental. Ya apapun yang terjadi, ya Bapak Ibu belajar dulu ya, lakukan bisnis ini dulu ya kan, ya sambil Bapak Ibu terus belajar untuk jalankan lebih profesional lagi tentunya Bapak Ibu semua di bisnis ini. Ya. Ya, ya. Hari ini ya saya hanya pesan saya di ujung kalimat saya, lakukan dan jadikan apa yang Bapak Ibu inginkan di dalam bisnis ini. Lakukan dan jadikan apa yang Anda inginkan. Jadi ya targetkan ya, ingin yang Bapak Ibu targetkan dan fokuskan, ya lakukan terus, akhirnya Bapak Ibu yang Bapak Ibu inginkan, saya yakin dan percaya semuanya akan bisa tercapai melalui bisnis ini. Selama Bapak Ibu fokus, Bapak Ibu terus kembangkan bisnis ini, yakinkan ya bersama dengan kita, saya yakin dan percaya Bapak Ibu bisa menjalankan bisnis ini. Itu saja mungkin dari saya, ya saya